Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya ingin menerangkan dan menjelaskan tentang bina keluarga sakinah. Saya memiliki kurikulum bina keluarga sakinah. Bagaimana menjadi keluarga yang ideal, bagaimana keluarga yang cinta Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama adalah landasan keluarga sakinah. Ini sebagai kurikulum yang pertama di antara kurikulum bina keluarga sakinah, yaitu landasan keluarga sakinah. Apa itu sakinah? Nah, ini kita harus memahami juga. Yang pertama adalah sakinah itu ketenangan. Orang-orang beriman itu mereka yang senantiasa tenang, bahagia apapun yang terjadi. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ketenangan kepada mereka. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Hatinya menjadi tenang karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hebatnya orang beriman, dahsyatnya orang beriman itu, dan tidak dimiliki kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat diuji oleh Allah, mereka sabar. Inna lillah. Saat mendapatkan nikmat, mereka mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan nikmatnya. Kemudian nanti Allah balas kebaikannya dengan surganya dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Tenang hatinya, tidak susah ngelihat orang senang, senang lihat orang susah. Tidak, dia tidak iri kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulun atahullahu malan, kata Nabi, seseorang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian diberbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Boleh kita ghibthah, iri yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba Allah ini, seperti Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan sebagainya. Orang-orang yang hebat yang diajarkan, dididik langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hatinya ini ya, saat diuji oleh Allah dia husnuzan, imannya memuncak, ya pasti sesuatu yang diberikan oleh Allah adalah sesuatu yang istimewa, pasti sesuatu yang baik, karena Allah cinta kepada hambanya. Maka dia sabar saat diuji, dia bersyukur saat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang kedua, hasad atau ghibthah, iri yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajulun atahullahul hikmah, seseorang yang diberikan ilmu Quran hadis, yang dibacanya, yang dipelajarinya, diamalkannya, didakwahkannya siang dan malam, maka kita boleh iri kepada hamba Allah yang ini. Selebihnya dia tidak boleh iri kepada yang lain. Di antara sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dua sifatnya. Padahal dia belum wafat, sudah disiapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sertifikat surga. Yang pertama adalah dia mencabut kedengkian dirinya kepada orang lain, kecuali yang dihalalkan Allah dan Rasulnya. Kedua, dia memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya. Istimewa hamba Allah ini. Maka landasan keluarga sakinah dimulai dari suami yang tenang, suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, suami yang fokus memperbaiki dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sakinah berarti ketentraman, ketenangan jiwa dan kedamaian yang Allah turunkan kepada seorang. Kalau keluarga berarti dia pasangan yang dimulai dari suami yang saleh, istri yang salehah, maka Allah berikan ketenangan.
Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka Allah berikan kepada keluarga yang baik itu suami saleh, istri yang salehah, yaitu ketenangan hatinya, timbul rasa cinta, timbul rasa sayang. Kalaupun ada kekurangan, dia saling memperbaiki dan saling memaafkan. Wal afina 'anil nas. Inilah pasangan yang sakinah, hatinya penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga sakinah yaitu rumah tangga yang dibangun atas dasar iman. Ini perhatikan Bapak Ibu, kita membangun sebuah keluarga atau dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang kecil, mulai saat ini adalah keimanan. Inilah program yang dicanangkan para nabi dan rasul ditanamkan, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik keluarganya, keturunannya adalah mereka membangun keimanan yang kokoh. Ini yang paling dahsyat. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan bisa dibedah di dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 40. Nah, ini silakan dibaca, ditadaburi. Yang pertama dan diajarkan para nabi dan rasul adalah keimanan, ketakwaan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan diri kita, istri kita, suami kita, anak kita adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga atas dasar kasih sayang, dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk patuh taat kepada suaminya, kepada orang tuanya, semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan saling menunaikan hak dan kewajiban. Suami istri harus paham tentang hak dan kewajiban. Sebelum kita menuntut pasangan kita, tuntut diri kita dulu. Bawa dalil-dalil itu untuk kita dulu, memperbaiki diri kita dulu, baru orang lain. Ibda binafsik, mulai dari kita sendiri. Yaitu suami menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Suami harus menjadi imam, teladan, kemudian juga perlakuan terbaik kepada pasangannya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik buat keluarganya, terbaik kepada pasangannya, terbaik kepada istri dan anak-anaknya. Itulah yang terbaik. Kemudian juga keteladanan dalam ibadah, keteladanan dalam perilaku, keteladanan dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, pemikul beban, tanggung jawab dunia akhirat. Maka wajar suami itu ditaati oleh seorang istri karena dia tanggung jawab dunia akhirat, kemudian juga dia pemimpin, kemudian juga pemikul beban, ya, yang Allah berikan kepadanya, memberikan nafkah lahir batin, kemudian juga sandang pangan papan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya juga seorang istri harus paham bagaimana menjadi istri yang solehah, menjadi keluarga yang sakinah, yaitu fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dua di antara banyak juga dijelaskan di dalam hadis Nabi, ini dua saja, yaitu dia taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Surga nerakanya ada di suaminya selama kebaikan, bukan kemaksiatan. Dia taat kepada suaminya. Yang kedua, yaitu dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan keluarganya. Maka dia termasuk istri yang soleh. Bagaimana istri yang soleha itu? Ya, saat dipandang menyejukkan hati suaminya, kemudian mentaati apa yang dia minta selama itu kebaikan, tidak menyelisihi suaminya yang membuat suaminya marah. Maka jadilah suami yang soleh, istri yang soleh, lahirlah keluarga sakinah. Kemudian keluarga yang sakinah itu bukan berarti tanpa masalah. Pasti ada masalah. Para nabi dan rasul ujiannya berat.
Semakin Allah sayang seorang hamba, semakin Allah uji dia. May yuridillah yusib minhu. Yang hebat adalah mampu melewati ujian itu dengan indah, dengan baik, sabar, taat kepada Allah, tingkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hebatnya orang beriman yang bertakwa itu mampu menghadapi masalah dengan iman, menghadapi masalah dengan musyawarah, menghadapi permasalahan dengan kesabaran. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.